Rumah ini adalah perwujudan, dan rumah ini saya maremnya karena sebagai orang tua, sebagai simbahnya cucu-cucu itu masih bisa menikmati. Karena untuk mewujudkan yang lahiriah ini harus satu, perjuangan, komitmen, kerja keras, berserah diri pada Tuhan dan selalu bersyukur. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kebaikan, kelemah lembutan, ketaatan pada perintah-perintah-Mu, dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas rumah ini dan mereka yang tinggal di dalamnya. Semoga berkat-Mu ada di dalamnya melalui Kristus. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tadi sudah. Ya, jadi puji Tuhan. Lihat itu Mbak Tanti itu setiap difoto pasti senyum, pasti cantik, pasti dandan. Itu Mbak saya. Dalam segala sesuatunya pasti performa itu nomor satu. Ya. Itu mungkin yang bikin kakak saya selalu jatuh cinta dan nggak jatuh cinta lagi ya sampai sekarang ya Mas Yo. Itu dengan ibu Eyang Yanuti, nah itu dengan ibu saya, dengan ini dengan saudara-saudara iparnya, dengan adik saya. Jadi meskipun Mbak Tati ini seorang apa ya ipar, tapi beliau itu ngomong dengan adik-adik iparnya. Bestinya mama saya, ya. Bu Narti, bestinya Bu Tirto dari Gendeng Utara dulu di belakang gereja. Kalau acara di gereja itu selalu ada aja kegiatannya. Terus ubian mubiung, apa renduk apa, gitu. Dan apa ya bahasa Indonesia? Kesana kesini, gitu. Pokoknya ngurusin acara. Enggak ngabak-ngabak Bu. Menjadi aktivis gereja gitu lah pokoknya. Mbak Tanti itu suatu pribadi yang luar biasa. Jadi beliau itu apa ya, tidak pernah merasakan apa jenenge capek, belas, nggak pernah ada rasa capek meskipun di misa ataupun di sembayangan. Ya nun sewu karo ngantuk-ngantuk sidik ngono kae. Tetap melakukan sesuatu semuanya. Jadi tidak pernah terlewat kalau umpamanya ada pertemuan bulanan ataupun latihan kur, apalagi kalau sama saya sih latihan kur ya. Suaranya alto beliau. Ya, altonya sebenarnya juga bagus. Mantap. Lah iya, saingan ya. Iya. Enggak, tapi sejujurnya waktu saya
sama-sama di Bajiro Utara ini hebat Mbak Tanti, luar biasa. Jadi mengeluh itu tidak ada, sakit pun tidak pernah cerita. Jadi tiba-tiba loh sampai semuanya lalu, tapi semua adalah kehendaknya. Jadi buat saya Mbak Tanti itu adalah Mbak Yu yang baik banget. Mbak Tanti teman kita SMA, teman main, ya anak yang baik, yang selalu bersahabat, super ceria dengan teman-teman. Kalau ada acara pasti kita rame-rame, selalu akrab yang indah di waktu SMA. Ayo yang lain, selalu akrab kita dan selalu setiap ada kesempatan, ada kegiatan, selalu kita sama-sama berinteraksi. Dan yang jelas kami sangat-sangat kehilangan waktu beliau dari kematian kami. Dan ya, gimana ya kalau mengingatnya ya karena suka ini sendiri ya, terharu atas apa yang merindukan. Dan semoga sekarang sudah bahagia di dalam para kudus. Ibu Tanti. Ibu Tanti sebagai seorang mertua, sebagai ibu itu selalu mengajarkan anak-anaknya untuk tekun dalam berdoa. Beliau sangat rajin dan patut dicontoh untuk anak-anaknya. Semoga beliau sekarang dapat berkumpul bersama teman-temannya, bersama orang tuanya, teman-temannya yang juga berdoa juga. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Waktu saya ada di rumah sakit, di Tanti itu menemani Emil menghibur saya di rumah sakit. Saya di rumah sakit itu 1 bulan penuh, sehingga waktu itu berarti ada 2 orang itu saya sangat terima kasih membantu menemani sewaktu saya di rumah sakit. Itu yang kenangan utama. Bahkan waktu itu mau punya gawe, saya sakit itu juga ditemani. Sudah saya sendirian saja, tidak saya sampai aku punya mantu, saya sakit, mau di rumah sakit sampai 2 hari sebelum punya gawe Mas Yosi ini berlipat. Ya itu terus saya sendiri sudah relakan saya sendiri nggak apa-apa. Dan waktu suami saya sakit itu juga menemani saya di ICU. Waktu itu dia sakit sebetulnya, saya pegang tuh dingin sekali, nggak apa-apa, seperti sakit jantung, sumpah ya itu sakit jantung. Nah saya udah bilang nggak usah menemani saya, tapi tetap menemani saya, bahkan menjemput suami saya. Jadi Mas itu dijemput pakai mobil. Sudah jadi memang jiwa sosialnya walaupun sakit tetap saja. Yang bisa saya teladani dari ibu itu semangatnya itu dalam membina iman dalam keluarga, dalam membimbing anak-anak, dalam menghadapi berbagai watak masyarakat yang pada waktu itu ya bisa dikatakan banyak gangguan-gangguan yang dihadapi dalam keluarga. Saya melihat ibu itu orang yang betul-betul disiplin dalam menjadi seorang ibu dalam membimbing anak-anaknya. Itu yang saya perhatikan selama ini. Terus semangat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, kegiatan gereja, nggak pernah dia tinggalkan. Seksi sibuk. Jadi kalau udah care sama orang tuh semuanya tuh diperhatiin dari A sampai Z-nya tuh
disediain gitu, apa aja yang dibutuhin tuh tiba-tiba tuh udah ini ya, nanti ini ya, udah ya gitu. Apa ya? Kalau sayang sama orang tuh care-nya tuh kelihatan banyak gitu jadinya. Kenapa udah tidak pas nonton sayang seperti itu? Sampai sekarang masih jadi pertanyaan. Terus beberapa hari sebelum Seto itu Budi, inti saya mijuti Budi, dan pada hari itu saya datang mijuti Budi. Ini tanda apa nih? Kalau buat saya ini suatu aku digatek sengaja ini beli pampangan. Senyuman dari Budi, kayak lihat eyang gitu, Kalau aku mungkin memori yang paling berkesan pas Natalan di Karangpanas. Waktu itu sampai di Karangpanas sekitar malam jam 10-an, dan situ gitu mau takkan yang akan bareng tapi tetap gak mau. Padahal itu posisi dia habis stroke kayaknya, sebut stroke gitu, terus tetap gak mau, tetap maunya di yang kata-kata sendiri sih. Rahayu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, juga relasi kami keluarga Bapak Eko Priyanto dan Maria Sri Kastantini yang hari ini hari Rebu Pon malam Kamis Wage itu genap mendoakan atau menggenapi ada tradisi 1000 hari secara Jawa. Malam ini kita bahagian, tidak hanya senang-senang apa-apa, tapi sebetulnya ungkapan rasa syukur, bahagia, pikiran sudah tidak ada beban lagi. Sebagai keluarga, sebagai suami yang ditinggalkan, saya masih harus bertanggung jawab kepada anak, cucu, nanti dan seterusnya. Nah, video ini mungkin jangka panjangnya dilihat oleh cucu, nanti cicit, habis. Biasanya dalam Jawa itu cuma capek Mbah Cangga wis ora ngerti jenenge kuburane nang ndi, kita mau melestarikan. Terima kasih karena malam ini sudah selesai acara dalam kehidupan gereja Katolik Roma, acara gereja seperti ini, jadi masih ada toleransi terhadap adat tradisi. Kebetulan paralel banyak teman-teman relasi saudara yang tadi pada mengungkap. Nah, ini bagi saya ya menjadikan apa ya, hati itu rasanya bahasa Jawanya mongkok, pikiran longgar, karena apa? Karena teman-teman itu walaupun sudah 1000 tahun ditinggal itu masih bisa mengingat-ingat. Ini satu bukti bahwa beliau atau enggak bisa Swargi itu masih tetap hidup, tapi di memorinya teman-teman, saudara-saudara dan sebagainya itu. Jadi seperti ini, jadi masih hidup sampai akhirnya terhapus. Seperti pengertian saya. Jadi nanti mungkin generasi keempatnya sudah nggak kenal lagi namanya. Karena itu sebagai indikasi bahwa tadi dalam bahasa Jawa disebut sudah sampai tahapan manunggaling kawula lan Gusti. Nama sudah tidak kenal, dari memori sudah hilang. 1000 hari ini terbukti masih refresh, masih hidup di memori teman-teman, saudara-saudara dan sebagainya. Jadi di sini sekali lagi terima kasih, memori masih tersimpan di masing-masing teman, kadang bersaudara dan sebagainya, dan terungkap pada malam ini. Terima kasih karena masih mau mengingat. Rahayu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti
semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.